Semoga Tuhan memberi kita damai sejahtera. Saudari dan saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renung Para Kelana bersama saya, Pater Bimo OFM. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil dari hari Minggu biasa ke-11 tahun B. Oleh karena itu, mengawali permenungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hari ini kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata, raga, jiwa, dan hati kami untuk mendengarkannya. Kami bersyukur Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Maka kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4, ayat 26 sampai dengan 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, satu waktu saya diundang untuk merayakan misa syukur ulang tahun berdirinya sebuah perusahaan. Dalam permintaannya, pemilik perusahaan mengatakan bahwa mereka mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya bagi perusahaan ini. Mereka menceritakan bahwa pada awal beroperasinya perusahaan, mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Namun, mereka mengalami, dan karena itu mereka bersyukur bahwa Tuhan mendampingi mereka dalam setiap kesulitan, sehingga akhirnya perusahaan tetap beroperasi sampai dengan saat ini. Mereka percaya bahwa itu adalah karya Tuhan dan bahwa Tuhan menyertai mereka. Perayaan syukur itu diikuti oleh banyak karyawan
berlangsung dengan meriah dan semua orang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apa yang disyukuri? Apakah kemegahan perayaan itu, ataukah proses perusahaan itu dari yang semula mengalami kesulitan dan sekarang sepertinya tidak mengalami kesulitan? Yang disyukuri dalam peristiwa itu sesungguhnya adalah iman. Iman akan Allah yang senantiasa hadir dan berkarya dalam hidup tiap orang masing-masing untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi iman inilah yang disyukuri. Iman inilah yang menggerakkan manusia untuk berkata-kata, untuk bersikap, dan untuk bertindak. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34 yang kita dengar tadi, Yesus menyampaikan dua perumpamaan. Dan kedua perumpamaan itu mengungkapkan tentang kerajaan Allah, yaitu kehadiran Allah yang mulia di dalam kehidupan manusia. Kehadirannya diimani oleh orang beriman sebagai yang dekat, yang melindungi, dan yang memberi kekuatan dari hari ke hari, yang tidak menghitung kedosaan, melainkan bersikap pengampun. Kita ingat, Yesus mengajarkan semuanya itu dalam doa yang diajarkannya, yaitu doa Bapa Kami. Perumpamaan pertama yang tadi kita dengar menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah sebagai biji yang ditaburkan dan dibiarkan bertunas, bertumbuh hingga berbuah dan dituai pada musimnya. Bagi saya, perumpamaan ini mengingatkan bahwa kuasa ilahi itu tidak bergantung pada upaya manusia. Orang diajarkan untuk membiarkan kehadiran Allah ini bergerak menurut iramanya sendiri. Ini adalah suatu ajakan untuk membiarkan benih tumbuh terus dengan daya yang ada di dalamnya. Tentu saja untuk bisa bertumbuh, benih itu diandaikan ada di lahan yang cocok. Dia hanya butuh dibiarkan dan dijaga agar tetap baik. Membiarkan daya ini bergerak sendiri merupakan suatu spiritualitas yang melegakan. Orang boleh merasa aman karena sadar dirinya adalah tanah yang baik, dan di tanah yang baik itu ia telah menerima benih. Nanti bila waktunya tiba akan ada tuaian yang besar. Perumpamaan kedua mengenai biji sesawi yang disebut biji terkecil dari segala jenis biji, tapi bila ditabur tentunya juga di tanah yang cocok, dia bertumbuh, akan menjadi besar sehingga burung-burung di udara dapat membuat sarang di dahan-dahannya dan bernaung di situ. Bagi saya, perumpamaan ini menyadarkan orang akan kebesaran kerajaan Allah sendiri yang tidak terduga-duga sebelumnya. Dari yang paling kecil tumbuhnya, yang hingga tumbuh menjadi sedemikian besar. Setiap orang diundang untuk menjadi seperti burung di udara itu, bergabung membangun sarang dan bernaung padanya. Itulah kerajaan Allah. Maka saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya, kedua perumpamaan mengenai kerajaan Allah itu saya pahami sebagai ajakan untuk membiarkan tumbuh dengan daya ilahi yang ada di dalamnya dan menghormati, bahkan takjub akan kebesaran yang kerap tidak segera tampak. Perumpamaan ini menjadi pengajaran yang menumbuhkan rasa percaya
akan daya ilahi itu sendiri. Inilah yang harus disyukuri oleh setiap orang beriman. Syukur ini tentu tidak hanya dalam perayaan ulang tahun, tetapi dalam setiap saat hidup orang beriman. Amin. Mari kita bersyukur atas sabda Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan dengan berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas sabda yang boleh kami dengar dan renungkan ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Kami mohon semoga sabda-Mu ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.